Beneran ya? Maksudnya? Ini. Sok, poli dulu. Kita rekam. Yang waktu mau nanya kan Pakai 8K ini pakai 8K. kan belakang. Karena aku tadi di kampus sambil nunggu Prof Jun. Jadi Prof Jun itu nyariin aku. Terus tadi akhirnya ketemu kan. Dan tadi pagi aku nangis sebenarnya. Kenapa? Nangis. Pak Jun bilang apa coba? Kenapa? Prof Jun bilang apa? Zen, ini Pak Jun mau nanya serius dan butuh jawaban. Zen mau nggak jadi anak angkat aku? Aku mau ngewarisin banyak ilmu-ilmu aku apa-apa gitu. Banyak loh aku punya asisten aku tapi nggak ini pengennya ke Zen. Terus manggil mami, bilang gitu juga di hadapan mami. Jadi kalau nanti mami kesini tanya kira, mami saksi mata anak, masya Allah. Sahanetnya. Hanet rahim aku. Rahimnya. Sedotan mana sedotan? Oh ya, ya Allah. Belum dikasih lingkungan sebaik itu di tengah ujian dan godaan sebesar itu, tapi Jawab apa kalian? insya Allah. Bismillah. Mohon bimbingannya, tapi piduana. Nah, Pak Junta cerita karena beliau digituin juga sama gurunya yang merupakan ayah kandung dari Mami Tina, Oh gitu. Prof Jawad Dahlan, terkenal pisan Prof Jawad Dahlan. Insya Allah. Padahal orang-orang yang nempel ke Prof Jawatnya banyak, tapi Prof Jawat bilang hanya mau ke beliau, ke Pak Juntika. Nah, beliau juga udah mulai nyari-nyari, udah apa-apa gimana, terus paling punya chemistry sama ini nih. Mata Zen tong kemana-mana cing betah, walaupun di sini nggak ada uangnya, cenah. Tolong, wah salah. Insya Allah. Ini sambalnya nggak? Ini juga pedas. Nah, aku jadi punya refleksi. Jangan-jangan itu teh, bukan jangan-jangan, ini mah bener ya. Jadi ada satu doa, si Momong pernah nulis kan ya di 30 hari bercerita kan kan. Oh. Tahun ini mah nggak ikutan. Pas yang tahun 2024 si Momong pernah nulis ada satu kata cenanya yang selalu didoakan sama abah sama umi ya, bapak sama ibunya si Momong, yang ternyata itu teh selalu diucapkan setiap hari. Dia nggak ngerti maknanya tapi baru kali ini kerasanya. Makanya itu aku praktekin ke anak-anak aku. Kata apa coba? Barokallah. Ya tiap kali pamit pergi salim, abah umi teh selalu bilang barokallah, barokallah, barokallah. Nah, itu satu kata yang terus diulang-ulang sama abah umi, dan kata si Momong teh baru kerasa pentingnya dan betapa kalimat atau kata itu teh begitu menjaga kehidupannya si Momong. Nah, gara-gara cerita tulisan itu, aku jadi kontemplasi ya, ngerefleksi. Ay, mama aku suka doain aku apa? Ternyata powerful doa mama aku apa coba? Ini emang nggak tahu karena si mama itu sempat suka kesel sama aku apa enggak ya? Tapi doa ini tuh jadi bagus. Mama selalu ngedoa dan hampir tiap hari di setiap sholat mama cek si mama aku teh ngedoain supaya kamu teh disayangi sama orang-orang di sekeliling kamu. Gitu. Ya orang-orang sekitar kamu teh yang interaksi sama kamu teh, yang kenal sama kamu teh, yang dekat sama kamu teh sayang sama kamu, dan doa itu teh gitu. Nah, entah karena mungkin pernah kesel sama aku si mama teh sekarang kesel itu cukup aku siapa. Nah, aku sambil makan ya jadi pengen nanya, apa kira-kira doa Mungkin doa. apa kira-kira doa yang kita teh nggak nyadar bahwa itu tuh suka diulang-ulang sama orang tua kita, explicitly disampaikan ke hadapan muka kita. Apa? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Dari abjad ya, dimulai dari S, Dari W. dari W, Win, ada nggak Win? Doa yang explicitly mereka bilang tentang Windy, doa orang tua. Windy itu bilang ke orang tua apa? Mama, bapak? Sama bapak. Mama, bapak. Nah, apa?
Yang eksplisit ke aku gitu. Yang eksplisit mereka tuh suka ngedoain itu dan sering memang benar pas oh iya mah iya aku ingat ini bahwa ini teh suka diulang-ulang sama orang tua aku tuh apa Sing sehat sama sing lancar segala urusannya. sing lancar segala urusannya. Kerasa lancar nggak urusannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat mantep. Sehat mah Gimana makanan? Sehat gimana makanan? cuma Sehat. pikiran sih, bukan gimana makanan. Biar Terus dapat insight apa ketika sekarang bahwa doa itu tuh sedang diucapkan? Dapat insight apa? Mm-mm. Kalau itu mah Aku belajar bahwa aku belajar bahwa apa ya? pas Apa? pas Pas apa? ini maksudnya pas skip dulu apa? Oh, pas apa? Mau mikir dulu apa gimana? Aku mau mikir dulu kan. Mikir dulu. Ya, Hap, gimana Hap? nyari dulu. Jem, gimana Jem? Ada nggak? Biasanya masih Abi suka ngedoainnya teh. Kalau misalnya aku mau UAS atau gimana mau ada kegiatan gitu, mah emang selalu sering diomongin teh semoga lancar. Lancar. Cuman ada satu doa yang baru kedengarnya teh sama aku, nggak tahu ya ke yang lain mah. Nah, semoga salah satu anak teh bisa pergi umroh meskipun Abi sama Umi nggak bisa. Itu yang sering mah. Ya udah tinggal bikin paspor tuh. Kan Desember sama Syawal berangkat dah, Jem. Oh. Amin. Nah, dulu. Nah, aku belajar bahwa Aku belajar bahwa Hanya daging rendang. dari doa itu aku belajar bahwa ternyata ada harapan orang tua yang besar ke aku gitu. Yang mungkin orang tua teh kayak apa gitu ya, hopeless gitu kalau orang tuanya. Jadi ya udahlah, ngedoainnya sekarang mah ke anak gitu. Bukan ke diri mereka. Bukan ke dirinya. Hmm. Padahal aku juga ya sama, jadi sebaliknya semoga orang tua aku kayak gitu. Kalau aku gini kan, gimana? aku tuh kadang awalnya tuh kan karena aku anak tunggal ya, jadi suka ngerasa aku tuh punya tanggung jawab besar lah buat orang tua teh gitu, kayak harus bisa segala bisa gitu, segala harus bisa nge-cover kebutuhan orang tua gitu ya, dan harus selalu ngikutin apa yang mereka mau gitu. Nah, pas denger doa itu teh, aku ngerasa oh sebenarnya justru yang orang tua aku mau itu, aku itu ngejar apa yang aku mau gitu. Ya kan, doa iya. bagus. Bukan ikutin mereka gitu. Bukan ikutin apa mau mereka gitu. Dan pas diingat lagi teh, oh iya ya, sering kali mama teh justru sebenarnya nggak maksa aku gitu. Kayak pengen sekolah apa, kuliah apa, pengen kerja di mana tuh nggak maksa gitu. Paling agak khawatirnya kalau misalnya keluar kota kayak gitu kan, karena aku anak tunggal ya, nggak ada siapa-siapa gitu. Mantap. Kalau aku mah baru ingat akhir-akhir ini ya yang sering disampaikan mah yaitu semoga dapat jodoh yang soleh, yang baik kayak gitu. Terus semoga nanti bisa punya rumah kayak gitu. Kayak gitu sih yang sering akhir-akhir ini. Yang doanya teh langsung ke ada objeknya gitu. Semoga dapat jodoh yang baik, soleh, terus semoga bisa punya rumah gitu. Karena kan tahu aku di sini tinggalnya di kantor, dan kan nggak tahu gitu sampai kapan si Umi teh nggak tahu sampai kapan aku akan diizinkan dan bisa misalnya tinggal di sini gitu. Dan pengen aku punya rumah gitu nanti teh. Jadi ngedoain itu mulu, semoga nanti bisa punya rumah. Sedangkan setiap aku punya tabungan, aku tuh mikirnya belum kesana kan. Ke umroh dulu, kepengen beli motor dulu, kepengen buat bayar kuliah dulu. Jadi
rumah teh masih di nomor sekian buat aku gitu. Sedangkan buat Umi mah ya mungkin emang orang tua ya, jadi kayak masih yang rumah teh harusnya nomor 1 gitu, karena melindungi ya pokoknya jadi pelindung semuanya gitu. Setiap rumah teh kayak gitulah gitu. Nah, itu sih yang sering diomongin dari ini mah jodoh rumah gitu. Sama kalau yang setiap aku balik ke Bandung mah sama sih rata-rata, semoga berkah, semoga lancar kayak gitu. Gitu. Tapi Hafsah ngasih kemungkinan nggak possibility bahwa yang disebut jodoh dan rumah itu bukan konkret gitu, tapi sesuatu yang abstrak. Maksudnya? Jodoh artinya dipertemukan dengan orang-orang yang selalu dalam kondisi terbaiknya ketika dia lagi baik. Terus segera diberikan rumah tuh maksudnya tempat buat pulang, home gitu, bukan house. Tapi Enggak ya? enggak sih. Yang dimaksud Umi mah Eksplisit. ya jodoh teh suami. Konkret. Jodoh teh suami. Rumah teh ya rumah aku. Rumah teh bangunan rumah Ya, dengan punya kepemilikan aku Hafsah. ya gitu. Gitu. Karena ya mungkin nggak pengen ngelihat anaknya teh hidup belum ada yang menjamin gitu kan. Meskipun mungkin ada implikasi kesananya juga. Bisa jadi. Nah, aku belajar bahwa Dong. Lalu bahwa mengunyah itu Butuh effort. aku belajar bahwa ya sampai umur berapapun orang tua tuh masih akan tetap mikirin anaknya. Jadi semandiri apapun gitu ya, seudah bisa hidup sendiri pun gitu, orang tua teh nggak akan lepas ngedoain. Jadi hayang ciri mun kieu teh. Keluarin aja. Enggak, makan dulu. kan dari kemarin udah marah-marah, sekarang bagian sedihnya. Jadi sekalinya menjadi orang tua tidak akan pernah berhenti menjadi orang tua. Bahkan ketika anaknya sudah menjadi orang tua pun, orang tua mah tetap akan jadi orang tua. Gak akan pernah jadi orang muda. Yang tua. Dit, kemana Dit? Nggak ada, Dit. Hah? Ada. Aku Yang eksplisit bang nggak ada. pernah dengar gitu ketika si mama atau si ayah ngedoa gitu. Tidak pernah dengan telinga aku. Eksplisit ini berarti belum pernah dengar. Misalnya ngegap lagi sholat atau apa nggak pernah. Ataupun misalnya kalau ada kegiatan apa nggak pernah gitu. Paling aku yang minta gitu kayak misal waktu itu mau pindah ke Sintesa misalnya, doain ya semoga berkah di sini teh jadi tempat yang baik lah gitu. Kayak gitu ya. Tapi secara eksplisit mendengar apa yang mereka inginkan, apa yang mereka doakan tentang aku nggak pernah dengar. Nah, dari situ belajar apa? Ada pelajaran apa? Ada insight apa? Dari situ aku belajar bahwa keluarga aku teh bener-bener individualistik. Bahwa kami teh memang tidak hangat sih, tapi ya nggak tahu ya dalam diamnya mah gitu. Nggak tahu dalam. Siap kumaha? Aku belajar apa? Tapi makin gede teh, aku teh ngerasa perhatian orang tua teh biasanya kalau misalnya perhatian teh suka beruruan ke bungsu gitu ya. Aku mah ngerasa teh orang tua teh malah beruruan teh ke aku makin gede teh. Contoh misalnya apa? Misalkan hal kecil misalkan teh lagi tidur, batuk, langsung diambil minum. Mantap.
Sementara misalkan kalau adik minum, ya emang suka kayak gitu juga, cuman kayak minum lah tuh gitu kan. Diambilin gitu ya. Jadi Iya, iya, iya. kerasa gitunya gitu. Nggak tahu ya latar belakangnya apa kemudian ngerasa dulu sempat terambil perhatiannya karena punya adik pas masih kecil, apa gimana? Jadi ada rasa untuk menggantikan itu Ya, gitu. bisa jadi. Compensate. Cuman ke akunya tuh jadi gak enak juga gini, gak enaknya ke adik-adiknya. Ya kadang pas orang tua aku perhatian ke aku, ya aku perhatian ke adik. Jadi biar Atau mungkin imbang. itu juga jadi bikin nambah nggak enak kemarin. Duh, tuhnya si timanya ke adik wae. gitu. Jika nama tadi perhatikan, kurang perhatikan, kemarin gitu nya. Jadi lingkaran kebaikan itu bagus ya, makan diperhatiin. Makin diperhatiin ke kolotnya, si timnya malah makin ke adik-adik kan. Kolotnya makin nggak enak teh gini kan. Jadi muter. Aku juga gak enak. Makin merhatiin Siti nggak enak ke adik-adik kok ya muter. Karena kalau ke Umi Abi mah, ya aku teh bro-broan gitu. Kalau misalnya ya ada rezeki itu langsung ke si Umi apalagi. Yang badan si Umi juga liat aku, adik juga. Nah, kalau teman-teman kira-kira didoain apa sama orang tuanya dan belajar apa? Ya, share di kolom komentar. Sampai jumpa di obrolan makan siang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau habis ini mau bikin video lagi, kita harus makan lagi.